Ini adalah kisah pilu dan kekejaman yang mengguncang. Nama Rihanna mungkin tidak akan pernah terlupakan dalam catatan kelam sejarah kriminal Indonesia. Gadis 18 tahun ini, seorang karyawati perusahaan besar di Tangerang, menjadi korban pembunuhan sadis yang mengguncang rasa kemanusiaan dan keadilan. Pada Mei tahun 2016, kasusnya bukan hanya menarik perhatian publik karena kekejamannya, tetapi juga karena melibatkan motif cinta segitiga dan tindakan di luar nalar. Kehidupan singkat di balik tembok mes. Rihanna, gadis muda yang merantau dari kampung halamannya di Serang, Banten untuk mencari nafkah dan tinggal di sebuah mes karyawan di kawasan Jatimulya, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria, supel, dan rajin bekerja. Di usianya yang masih sangat muda, ia memiliki harapan dan impian besar untuk membantu keluarganya. Namun, siapa sangka, malam tanggal 13 Mei tahun 2016 menjadi batas akhir dari semua impiannya. Pagi tanggal 14 Mei tahun 2016, rekan-rekan Rihanna merasa curiga karena ia tidak muncul untuk bekerja. Setelah didatangi ke kamar mesnya, pemandangan mengerikan ditemukan. Rihanna sudah tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya tergeletak di lantai, wajahnya hancur lebur, dan yang paling mengejutkan, sebuah gagang cangkul menancap di kemaluannya. Penemuan ini sontak memicu kepanikan dan kemarahan tak terkira. Polisi segera dikerahkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memulai penyelidikan. Penyelidikan polisi berlangsung intensif. Berbagai petunjuk dikumpulkan, mulai dari sidik jari, jejak kaki, hingga keterangan saksi. Kurang dari seminggu, titik terang mulai tampak. Polisi mengidentifikasi dan menangkap 3 orang pelaku. Joko Purnomo alias Joko, usia 23 tahun, kekasih Rihanna yang merupakan rekan kerjanya. Amin Munadi alias Amin, usia 24 tahun, rekan kerja Rihanna yang juga sering berkunjung ke mes. CN alias Nano, usia 16 tahun, seorang pelajar SMP yang tinggal tidak jauh dari mes Rihanna, yang ternyata adalah kekasih gelap Rihanna. Pengakuan para pelaku, terutama CN, sangat mengejutkan. Malam itu, CN menemui Rihanna di mes mereka. Keduanya sempat terlibat perdebatan yang dipicu oleh hubungan asmara mereka. Tak lama kemudian, Joko dan Amin datang. Mereka bertiga kemudian bersekongkol dan melakukan tindakan keji terhadap Ana. Joko dan Amin disebut sebagai otak utama di balik kekejaman tersebut. Sementara CN yang masih di bawah umur turut serta dalam aksi sadis itu. Motif utamanya disebut-sebut adalah cinta segitiga dan rasa cemburu yang memuncak, serta keinginan untuk menguasai korban. Kasus pembunuhan Rihanna segera disidangkan. Proses persidangan menjadi sorotan publik karena detail-detail kekejaman yang terungkap. Jaksa menuntut hukuman berat bagi para pelaku. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis. Joko Purnomo alias Joko divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung. Amin Munadi alias Amin divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, dan putusan ini juga dikuatkan hingga tingkat Mahkamah Agung. CN alias Nano, karena saat kejadian ia masih di bawah umur 16 tahun. Ia divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Vonis ini kemudian diperberat
menjadi 10 tahun penjara di tingkat banding. Vonis hukuman mati bagi dua pelaku dewasa disambut baik oleh keluarga korban dan sebagian besar masyarakat yang menuntut keadilan atas kekejaman yang menimpa Rehana. Kasus Rehana meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan menjadi peringatan keras bagi masyarakat tentang bahaya kekerasan dan pentingnya kewaspadaan. Tragedi ini juga menjadi cermin tentang kompleksitas emosi manusia yang bisa berujung pada tindakan paling brutal sekalipun. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua.